Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bidang kompleks. Ya, bidang kompleks. Kenapa namanya bidang kompleks? Ya, sebenarnya kalau dilihat gambar yang saya buat di depan, ini ada 0, terus ada ini belum saya buatkan indikator angkanya. Ini terlihat seperti suatu sistem koordinat kartesius. Sekarang saya akan menggunakan bidang ini atau dengan dua sumbu X dan Y ini sebagai bidang untuk menyatakan bidang kompleks. Jadi bidang ini saya beri nama bidang kompleks karena nanti sumbu-sumbunya kita hubungkan dengan bilang kompleks itu sendiri, gitu ya. Ingat sebelumnya ya, kita menyatakan bilang kompleks Z yang sama dengan X ditambah Y, itu sebelumnya juga kita tulis dengan X, Y, pasang turut X, Y. Ya. Sekarang pasang turut X, Y ini saya tuliskan pada bidang kompleks ini. Jadi di sini saya tulis misalnya di sini X, di sini gitu ya. Ini misalnya Y gitu ya. Berarti kalau X, Y di sini kira-kira ya, cara membuatnya juga sama, buat titik koordinat titiknya juga sama dengan di apa namanya, di koordinat kartesius seperti ini untuk menyatakan X ditambah Y, atau di sini tulis X, Y. Ya, jadi sumbu ini saya beri namanya, ini biasanya kan sumbu X ya, biasanya ini adalah sumbu bagian imajiner, sumbu bagian real dari bilangan kompleks Z, dan ini sumbu Y ini akan menjadi bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. Ya, karena ini dihubungkan dengan ray Z dan in Z, maka ini kita sebut dengan bidang kompleks. Dan juga disebut dengan bidang argan, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat jika Z kita nyatakan sebagai pasangan turut X, Y, bagaimana cara menentukan nilai-nilai pada Z? Gitu. Ya, ingat sebelumnya kita juga telah menyatakan suatu vektor di bidang pada bidang kartesius. Nah, selanjutnya kita akan memandang suatu bilang kompleks Z dengan cara yang sama, dengan menggunakan vektor di bidang, gitu ya. Nah, kalau kita buatkan vektor di bidang, berarti kalau ini saya buatkan vektornya seperti vektor ya. Apa yang berpengaruh di sini? Yang berpengaruh di sini ada dua. Yang pertama, panjang ini, berapa panjangnya. Yang kedua, sudut yang dibentuk dengan sumbu X. Berarti di sini ada theta, di sini ada panjang ini ya, atau kita tulis dengan, nanti kita tulis dengan modulus Z. Ya. Jadi ini dilambangkan nanti kita lambangkan dengan modulus Z. Theta di sini nanti pada akhirnya akan kita tuliskan dengan argumen Z. Ya, argumen ini nanti juga dibedakan argumen utama dengan argumen yang lainnya. Ya. Jadi kita bisa memindahkan suatu bilangan kompleks ke bidang kompleks dengan mengibaratkan bahwasanya bilangan kompleks tersebut seperti sebuah vektor di bidang. Vektor dengan komponen pertama X dan komponen kedua Y. Ya. Sebagaimana yang berpengaruh di sini saya katakan tadi adalah panjang dari Z atau modulus Z. Kita selanjutnya akan membahas tentang modulus. Oke. Kita lihat dulu definisi modulus. Ya. Modulus dari bilang kompleks Z, X ditambah Y adalah modulus Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, kalau di vektor apa ini namanya? X kuadrat tambah Y kuadratnya. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ini. Apa namanya? Resultan dari suatu vektor ya, atau besar dari vektor. Vektor kan ada besar dan arah. Jadi ini besar vektor. Ya, jadi besar vektor itu bisa kita ibaratkan dengan modulus ini, bisa kita ibaratkan dengan besar
vektor ya. Contoh sederhana saja ya, misalnya kalau kita punya Z yang sama dengan 2 ditambah 3i, berarti di sini kita punya modulus Z sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 13. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau Z-nya sama dengan 9i? Berarti kita punya modulus Z sama dengan akar dari 9 kuadrat sama dengan 9. Sekarang bagaimana kalau Z-nya sama dengan negatif 2? Berarti modulus Z sama dengan akar negatif 2 kuadrat. Akar dikuadratkan. Akar kuadrat sesuatu bilangan diakarkan. Berarti ini tidak lain adalah 2. Dan kalau kita buat definisinya adalah mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Ya, jadi pada dasarnya modulus ini bisa kita arahkan ke mutlak kalau bilangannya real. Ya. Jadi kalau negatif 2 tadi mutlak dari negatif 2 ya 2 gitu ya. Kalau ini 9i tadi ini. Karena bagian x-nya 0 ya. Ingat ya, ini sebenarnya kalau kita tulis lengkap ini sama dengan 0 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 0 untuk bagian x. Bagian real gitu. Kalau sementara untuk yang ini juga sama, ini seharusnya kalau lengkapnya negatif 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya. Oke. Ya, oke. Kita lihat dari definisi, kita lihat sifat-sifat selanjutnya. Pertama, kuadrat dari modulus itu sama dengan Z dikali Z konjugat. Nah, tadi kita sudah cari ya. Kalau Z dikali Z konjugat itu sama dengan kalau vektor kalau bilang kompleksnya X tambah Y ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sementara modulus Z kan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti karena itu ya sama ya. Tidak perlu kita buktikan kan, gitu ya. Kemudian modulus dari Z1 kali Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Dan Z1 di modulus dari Z1 per Z2 sama dengan modulus Z1 dibagi modulus Z2. Ya, oke. Kalau mau membuktikan ini bagaimana caranya? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, karena ada 2 bilang kompleks, berarti misalkan dulu 2 bilang kompleks itu kalikan gitu. Ya, tapi ini cukup panjang ya, cukup rigid. Saya buatkan aja grafnya saja. Misalkan Z1 sama dengan X ditambah Y, Z2 sama dengan A ditambah IB. Berarti Z1 kali Z2 sama dengan AX dikurang BY ditambah I dalam kurung AY ditambah BX. Oke ya. Oke. Berarti kalau modulus dari Z1 kali Z2, nah di sini yang buat malesnya, angkanya sangat banyak gitu. Berarti kalau kuadrat aja ambil. Kalau kuadrat sama dengan AX dikurang BY kuadrat ditambah AY ditambah BX kuadrat. Nah, ya lumayan banyak ya. Jadi karena itu tidak saya lanjutkan, jadi kita cukupkan di sini. Sebenarnya tidak terlalu susah sih, karena di sini kan habis nanti ya A, X, B, Y gitu. Ya, mudah ya kalau dilanjutkan ya sama dengan ini AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah BX kuadrat gitu. Udah kuadrat aja semuanya ya. Nanti kalau Z1 itu apa nanti jadinya? Ya. Dan penting ini nanti intinya jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau dikalikan ya hasilnya pasti ada atasnya. Ya. Ini tidak lain adalah modulus Z1 kuadrat ditambah dikali modulus Z2 kuadrat. Nah, ini draft pembuktiannya ya.
yang sudah hampir lengkap. Ya, oke. Setelah kita bahas definisi modulus, sifat-sifat modulus, kemudian ada yang terakhir, jarak dua bilangan di bidang kompleks. Kalau kita punya Z1 sama dengan A ditambah IB, Z2 sama dengan X tambah Y, bagaimana dengan jarak keduanya? Kita lihat ya. Kita lihat di sini, ini X tambah Y sudah. Jadi saya hapus saja bagian ini. Nah, misalnya ada di sini A ditambah IB, gitu ya. Anggap aja di sini ya. Nah, ini A ditambah IB. Ini bilangannya. Berarti jaraknya yang mana? Jarak dari, kalau ini dibuat Z1 sama dengan ini Z2, berarti jarak Z1 ke Z2 yang ini ya. Oke. Kalau kita lihat, berarti ini ditentukan oleh ini. Panjang ini dan panjang ini. Hanya ini apa? Ini Y dikurang B ya. Jadi ini Y dikurang B. Bisa diikuti? Nah, yang ini dari sini itu X. Yang X dikurangi bagian A. Jadi X dikurang A. Karena itu jaraknya bisa kita buat jarak Z1 ke Z2. Nanti dibuat di sini saja ya. Jarak Z1 Z2 bisa kita tulis dengan akar dari, kalau pakai Pitagoras, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Ya. Ya, oke ya. Ini tidak lain adalah modulus dari X dikurang A ditambah Y dikurang B. Ya enggak? Ya, berarti ini sama dengan modulus dari ini Z1 dikurang Z2. Jadi kalau untuk mencari jarak, kita cukup mencari kurangkan Z1 dengan Z2 terus cari modulusnya. Ya. Oke ya. Untuk memahami konsep jarak dari dua bilangan kompleks ini, kita lihat beberapa contoh. Misalnya kalau kita punya dua bilangan kompleks, ini saya hapus saja. Kalau kita punya dua bilangan kompleks, Z1 sama dengan 2 ditambah I dan Z2 sama dengan 3 dikurang 9I, maka jarak dari Z1 Z2 ini bagaimana cara mencarinya? Yang pertama ini sama dengan modulus Z1 dikurang Z2. Ya, cari aja dulu modulusnya supaya mudah gitu. Cari aja dulu selisihnya ini. Ini sama dengan selisihnya 2 dikurang 3 negatif 1. Modulus dari negatif 1. 1 dikurang 9 dikurang negatif 9 tambah 10 I. Udah, berarti jaraknya ya modulus itu ya sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Itu sama dengan akar 101. Ya. Ya, oke. Kita lihat untuk contoh selanjutnya. Di sini juga. Nah, ini agak itu lagi. Kita mencari himpunan titik-titik yang memenuhi jaraknya sama, gitu ya. Contoh kedua, carilah penyelesaian modulus Z sama dengan modulus Z ditambah I. Modulus Z sama dengan modulus Z ditambah I. Nah, bagaimana caranya kira-kira? Modulus Z sama dengan modulus Z ditambah I. Kalau kita baca secara sederhana apa itu? Carilah bilangan kompleks Z di mana jarak Z ke 0 sama dengan jarak Z ke I. Gitu ya? Jarak Z ke 0 sama dengan jarak Z ke I. Kalau kita buat di gambar ini sebelum kita jawab ya lebih secara aljabar, kita lihat secara geometris dulu.
Oke. Carilah Z sehingga jarak Z ke 0, ini 0, terus sama dengan jarak Z ke I. Kita anggap aja di sini supaya lebih besar, di sini ya I-nya, ini 0. Yang mana yang paling mudah mencari titiknya yang pertama? Supaya jaraknya selalu sama. Tentu titik yang pertama adalah yang ini ya. Ya kan? Kita lihat jaraknya ke I segini, jaraknya ke 0 segini juga. Berarti supaya sama ini harus, karena ini harus setengah nih, setengah. Ya. Bagaimana dengan ini? Sama juga kan? Jarak ini sini, jarak ini sini. Ya kan? Bagaimana dengan ini? Ya. Sama ya? Ini dengan ini kan sama. Oke ya? Berarti kalau begini berarti sepanjang garis ini sama dong. Nah, kita cek apakah benar nanti solusinya seperti garis saja, atau lebih banyak, atau lebih sedikit, ada yang tidak. Oke ya, kita lihat dari jawabannya secara aljabar gitu. Ya, dari sini berarti kita misalkan dulu Z-nya sama dengan X ditambah Y. Berarti modulus Z sama dengan modulus Z tambah Y jika hanya jika modulus Z apa rumusnya? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau ini bagaimana ini? Modulus dari X ditambah 1 ditambah Y I, gitu ya? Ya, kalau kita buatkan seperti yang di seberang ini juga, berarti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1. Oke ya, kita kuadratkan kedua ruas. Karena ini akar untuk positif, berarti kuadratnya juga sama. Berarti kita kuadratkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1. Ini sama ya, 0 ya. Kalau itu 0 berarti diperoleh Y sama dengan negatif. Oke. Oh, ini Y tambah 1. Oh, ini saya keliru tadi ya, ilustrasinya Y sama dengan negatif setengah. Ya, di mana keliru saya tadi? Ini kan saya katakan ini jarak Z ke I. Ya, salah dong, kan jarak tadi Z1 kurang Z2. Kalau ini berarti harusnya Z ditambah I itu kan sama dengan Z dikurang negatif I. Berarti ini harusnya jarak Z ke negatif I. Ya, di sini ternyata dapat jawabannya mirip ya. Kalau ini kan tinggal dibalik ya. Ternyata memang berupa garis Y sama dengan negatif setengah. Tadi karena saya ilustrasinya ke I, Y sama dengan setengah. Berupa garis. Jadi ternyata persamaan ini adalah persamaan garis ini gitu. Jadi pada bilang kompleks ada persamaan bilang kompleks, ternyata bisa nanti dibalikkan ke persamaan di bilang real gitu. Oke.